Nah, yang untuk tim penilai hari ini adalah Pak Hendra Kusuma, Eskom MTI. Ya, beliau ini punya kiprahnya luar biasa di kancah nasional maupun dunia. Ya. Lalu hari ini kita akan melakukan presentasi untuk kelompok 1 dengan judul implementasi algoritma Vivo seperti pesawat dalam sistem antrian tiket puskesmas berbasis web. Ya, silakan dari kelompok 1, yang lainnya duduk aja. Ngapain berdiri semua? Iya, duduk aja. Iya, jadi yang satu-satu aja, kalau mau gantian ntar satu-satu ya. Yang operator sini. Satu yang presentasi pertama siapa? Satu. Silakan. Silakan. Yang presentasi siapa? Yang operator siapa? Buka dulu kali ya. Buka boleh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ferry Sudarto selaku dosen struktur data, Bapak Ferry Sudarto Eskom MPD MTI selaku dosen struktur data mata kuliah struktur data, dan yang kami hormati juga Bapak Hendra Kusuma Eskom MTI selaku wakil Kaprodi Sistem Komputer, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama kita akan memaparkan implementasi algoritma first in first out dalam sistem antrian tiket puskesmas berbasis website. Boleh next. Oke, baik, anggota kelompok. Baik, pertama ini silakan, nama saya Aimar Fadli Dinata dengan NIM 233143549 dengan prodi Sistem Komputer. Nama saya Prodi Nasraf dengan NIM 23144737191. Nama saya Felix Karyansyah dengan NIM 23314777606 prodi Sistem Komputer. Kemudian ada Junaivan Suryana Alhamzah dengan NIM 2322476923 dengan prodi Teknik Informatika. Lutfi Hibatullah dengan NIM 23322244904 dengan prodi Teknik Informatika. Dan saya Raditya Nova dengan NIM 23224767 dari prodi Teknik Informatika. Dan saya Ramadhan Wawan dengan NIM 2322476890 dengan prodi Teknik Informatika. Dan saya Rafael Marcano dengan NIM 23224777030 prodi Sistem Informatika. Saya Yusnur Putra dengan NIM 232477209 dengan prodi Teknik Informatika. Baik, ada 9 materi yang akan kita bawakan. Di antaranya kita meliputi latar belakang, tujuan masalah, fitur utama sistem, ada alur kerja sistem, desain antarmuka, implementasi Vivo, visioner responden dari rekan dan teman, evaluasi sistem, simpulan dan saran. Next slide. Oke, kemudian latar belakang yang akan dibawakan oleh Rangga. Untuk latar belakang sendiri memiliki permasalahan sistem yang terjadi di puskesmas. Yang pertama, sistem antrean manual menimbulkan waktu tunggu yang lama. Untuk di poin ini seringkali terjadi di berbagai puskesmas, menunggu waktu berjam-jam hanya untuk menunggu antrean yang tidak terlalu efisien dan membuat pengalaman dari pasien tersebut terganggu. Sulitnya memantau antrean secara real time. Untuk poin kedua, minimnya teknologi yang berkembang membuat petugas dan pasien tidak bisa melihat antrean secara real time dan membuat antrian terlalu panjang. Tidak adanya transparansi atau sistem prioritas yang jelas. Poin ketiga ini
sistem manual yang tidak bisa transparansi dengan jelas, yang membuat sistem prioritas tidak bisa berjalan dengan baik. Pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya mengdigitalisasi teknologi, sistem antrean bisa berjalan dengan baik dan membantu pelayanan kesehatan. Untuk tujuan sistem ini dibuat untuk menyediakan sistem antrean berbasis web yang efisien dan transparan. Pasien bisa untuk mendaftar secara online agar tidak terjadi penumpukan dan transparannya antrean itu. Untuk yang kedua, mengimplementasikan algoritma Vivo untuk keadilan antrean. Mengimplementasikan algoritma Vivo ini ya untuk antrean itu biar secara adil, biar secara efisien. Mengurangi waktu tunggu pasien, yang poin ketiga ini agar pasien tidak menunggu dan menghematnya waktu pasien untuk keadaan darurat lainnya. Mempermudah administrasi puskesmas dengan data real time. Mempermudah administrasi bisa dibantu dengan resepsionisnya administrasi puskesmas itu dengan data yang real time. Dengan tiga ini dibacakan oleh Faul. Fitur utama sistem. Di sini terdapat 5 fitur utama. Yang pertama, registrasi dan login pasien. Pasien dapat melakukan registrasi dan login menggunakan akun mereka, sehingga prosesnya lebih efisien. Yang kedua ada pengisian biodata lengkap. Pasien dapat mengisi informasi pribadi mereka secara detail, sehingga mempermudah proses pengelolaan data. Yang ketiga ada monitoring antrian real time. Pasien dapat memonitoring proses antrian mereka secara real time, sehingga mengurangi ketidakpastian waktu tunggu. Yang keempat ada cetak tiket antrian. Sistem menyediakan tiket antrian yang dapat dicetak sehingga mempermudah pasien. Yang kelima ada tampilan ikon atau gambar fitur. Fitur ini mempermudah pasien untuk mengerti fungsi dari setiap ikon atau gambar dengan tampilan yang intuitif. Jadi sistem ini user friendly. Selanjutnya Aiman. Jadi di sini ada sistem alur kerjanya. Pertama, user mulai memproses login, dan selanjutnya ada decision, yaitu pilihan. Ketika sudah punya akun, tinggal menginput username dan password. Selanjutnya proses login. Ketika user belum punya akun, yaitu mendaftar akun baru, input data register, simpan data akun, kembali ke login. Selanjutnya user mengambil nomor antrian, isi data lengkap, validasi biodata, catat nomor antrian, munculkan nomor antrian dan cetak nomor antrian, dan selesai. Di sini ada halaman user atau pasiennya. Ini halaman utama dari website antrian puskesmas. Ini daftar utama itu ada antrian, kontak, login, dan ini home-nya. Nah, di sini ada halaman login. Di sebelah kiri itu untuk pengguna yang sudah mempunyai akun. Jadi tinggal memasukkan email dan password, lanjut masuk. Selanjutnya di sebelah kanan yaitu gambar yang user belum punya akun atau membuat akun baru. Pertama, user masukkan nama,
email, password, dan konfirmasi password. Oke, selanjutnya Soliko. Baik, di sini ada visualisasi ilustrasi dari dari hasil ketika login dan memasukkan password. Di sebelah kanan ada nama user Aimar Fadlinata yang dimasukkan dari display sebelumnya, ada login dan password. Terus kemudian kita bisa diarahkan nanti ke ambil antrian sendiri. Ini tuh untuk mencetak si tiket puskesmas, tiket antrian puskesmas untuk mengantri ke dalam ruangannya. Kemudian tabel-tabel ini tersendiri, yang pertama tabel yang di atas ini adalah orang yang sudah mengantri di bangku menunggu pasien. Untuk kode T sendiri adalah untuk kode poli THT, kemudian yang U ada poli umum, yang G itu poli gigi, Baik, di slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan kalau misalnya mengambil mengklik ambil antrian, kita akan diarahkan ke sini ke form ambil antrian. Form ambil antrian sendiri meliputi nama lengkap, alamat si pasien, jenis kelamin, ada kategori 2 jenis kelamin, pria dan wanita, terus kemudian nomor HP, nomor KTP, tanggal lahir, pekerjaan, dan poli yang ditentukan oleh si pasien. Baik, tiket puskesmas ini bisa kita print nanti ketika kita sudah di puskesmasnya. Jadi ketika kita sudah sampai di puskesmas, nanti ada stand yang menyediakan. Jadi ada si puskesmas yang menyediakan stand untuk kita cetak di puskesmasnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Putra. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada halaman admin atau resepsionis. Nah, di sini ada tampilan, pada gambar ini ada tampilan utama atau dashboard admin sistem antrian online. Di sini admin bisa melihat informasi selamat datang, dan di bawahnya ada antrian masuk. Ini adalah jumlah-jumlah antrian. Di sini terdapat ada poli umum dengan jumlah 44 antrian, ada juga poli gigi dengan jumlah 79, dan poli THT dengan jumlah 40. Jadi si admin bisa langsung tahu kondisi jumlah-jumlah antrian tanpa harus mengecek satu persatu. Di bagian samping terdapat menu navigasi, ada daftar antrian dan daftar laporan. Bisa di next. Selanjutnya di sini adalah menu navigasi daftar antrian. Di sini adalah salah satu contoh daftar antrian poli umum. Dari sini bisa dilihat terdapat ada nomor antrian, nama, alamat, dan detail lainnya. Dan di pojok kanan tersebut ada tombol yaitu panggil, berfungsi untuk memanggil nomor antrian. Jadi fitur ini bisa secara efisien dan lebih teratur untuk memanggil nomor antrian. Selanjutnya di sini adalah menu navigasi laporan antrian. Di dalam menu ini adalah terdapat juga ada nama, antrian, alamat, dan detail lainnya. Di sini berfungsi untuk mencetak hasil laporan. Jadi jika si admin atau resepsionis ingin mengecek atau menginput laporan, bisa dari sini. Bisa ngecek dari sortir, situ ada sortir tanggal, sortir poli, dan bisa cari nama pasien. Dan di pojok kanan juga ada fitur untuk mencetak seluruh laporannya. Oke, saya akan melanjutkan kenapa proyek KW ini menggunakan sistem PIPO. Sistem PIPO ini kita pilih karena dia sederhana dan adil. Oke, PIPO adalah algoritma yang mematikan data yang masuk lebih dahulu, akan tetapi diproses lebih dahulu dalam konteks antrian puskesmas. Pasien yang mendaftar lebih awal akan mendapatkan proses nomor antrian lebih kecil dan proses pertama kali. Baik, setelah ini ada hasil responden. Hasil responden ini kita ambil dari rekan kita, rekan teman, rekan saudara
Jadi untuk hasil responden kita mengambil persenan tertinggi yaitu 76% yang mendominasi kuesioner. Di sini ada pertanyaan, pernahkah Anda menggunakan sistem antrian berbasis website sebelumnya? Di sini kita bisa melihat ada 76% orang yang memilih ya. Kemudian dilanjut fitur yang menurut Anda wajib pada sistem antrian ini. Di sini hasil respondennya mengacu pada antrian sistem berdasarkan waktu kedatangan. Kemudian ada hasil responden untuk seberapa penting sih sistem antrian diterapkan di puskesmas ini. Ada 60. Nah, ada 62% yang sangat penting bagi mereka yang memilih responden ini. Terus kemudian ada lanjut, menurut Anda apakah algoritma Vivo first in first out adalah pendekatan yang tepat untuk sistem antrian puskesmas? Sini kita bisa lihat ada 53% responden yang menjawab cukup tepat. Baik, di sini ada evaluasi sistem. Evaluasi sistem sendiri kita di sini ada 4 poin meliputi sistem berjalan sesuai fungsionalitas yang diharapkan. Jadi kurang lebih kita di evaluasi kali ini kita mengharapkan fungsionalitas yang diharapkan tuh lebih mengacu kepada si pasien atau si user. Jadi si pasien atau si user sendiri kita mudahkan untuk menjalankan sistem tersebut. Kemudian ada poin kedua, namun terdapat tambahan fitur prioritas untuk lansia, ibu hamil dan pasien. Kita memang belum sempat mengambil materi ini karena memang kita belum berkembang di dalam websitenya. Kemudian ada integrasi dengan SMS dan email untuk notifikasi pasien. Ini juga menjadi evaluasi kita karena mungkin ada beberapa pasien yang membutuhkan reminder atau notifikasi secara SMS atau email. Yang terakhir ada pengujian performa sistem untuk memastikan dapat menangani banyak pengguna. Baik, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Noval. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh Feriko. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, integrasi dengan database rekam medis elektronik juga akan mempermudah akses informasi bagi tenaga medis sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini dengan adanya web atau sistem ini diharapkan mempermudah kinerja tim medis yang tadinya terkadang terutama di dalam sistem antrian. Yang tadinya manual terkadang kan ada sedikit masalah seperti ya serobot-serobotan antrian di mana orang yang datang terakhir misalnya dilayani pertama. Dengan ada sistem ini semua lebih teratur dan terorganisasi. Jadi siapapun yang datang pertama dia akan keluar pertama juga. Untuk yang kedua, melalui sosialisasi yang efektif dan uji coba sistem, puskesmas dapat memastikan bahwa pengguna memahami dan memanfaatkan sistem baru ini dengan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi operasional. Di sini juga sosialisasi atau pengarahan itu sangat penting, di mana tidak semua pengguna atau yang mengakses sistem ini mengerti akan beberapa fitur yang ada di dalam sistem ini. Jika tidak ada sosialisasi atau pengarahan, maka akan mempengaruhi kinerja sistem, jadi kurang optimal, dan itu juga mengurangi kepuasan pasien. Saran yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, lakukan uji coba sistem dengan melibatkan pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang berguna sebelum peluncuran resmi. Nah, yang pertama diusahakan sebelum launching resmi untuk launching resmi diadakannya dicoba terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya bug atau error. Karena itu jika terjadi itu akan menambah pekerjaan yang ada.
yang kedua juga sama, di sini sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk memastikan pemahaman dan pemanfaatan optimal sistem ini. Nah, ini sama seperti poin yang tadi, pentingnya sosialisasi atau pengarahan, karena ya semua orang tidak mengerti akan web ini, akan beberapa fitur ada di dalam web ini. Jadi itu juga akan mempengaruhi efisiensi kinerja sistem. Cukup sekian. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua ya. Oke, silakan Pak Hendra, mungkin mau ada dulu ya. Kelompok satu, tolong. Biar enakan. Apa-apa. Oke, ini kelompok 1. Saya kasih masukan dulu aja ya sebelum kita ke pertanyaan. Ini total berapa orang? 7, 8? 9 2 absen. 92 absen. Oke, ini yang ada udah berapa? 7 ya? Oke, dari 7 orang ini yang saya notice gitu kan, ini kan memang kerja kelompok gitu kan, tapi kan sudah dibagi tugasnya masing-masing, jelasin bagian yang mananya gitu kan. Yang serius itu tadi cuma 3 atau 4 orang doang yang saya lihat. Kenapa? Dilihat dari kalian membaca slide. Slide itu kan saya selalu bilang ya, di beberapa kasus kan beberapa udah ada yang namanya juga, slide itu fungsinya untuk ngebantu menjelaskan, bukan untuk dibaca atau didikte. Ya, bukan, kalian presentasi itu bukan baca slide ya. Slide itu fungsinya cuma untuk membantu. Dan tadi juga saya lihat cuma 2 orang doang yang notice ke penguji. Jadi ngajak pengujinya ataupun seenggaknya minta kita untuk eye contact ataupun tatapan mata. Jadi kan presentasi itu buat siapa sih sebenarnya? Presenting ini menyampaikan materi itu buat siapa gitu, tujuannya buat siapa. Kalau kalian cuma baca slide doang, artinya kalian ya cuma buat papan tulis gitu jelasinnya, atau buat layar monitor doang gitu. Ya, jadi buat nantinya kalau ini kan Pak Ferry tujuannya untuk mengadakan itu untuk kalian yang sidang ya. Buat nantinya kalau sidang jangan ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian sampai baca slide, artinya itu sudah kita udah bisa tahu sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kalian sampaikan. Kalau yang baca slide tadi tuh, ya. Kalau misalkan yang menjelaskan tanpa melihat slide dan ngajak kita kontak itu kita bisa paham juga. Oh, ini udah paham, dia udah tahu apa yang dia sampaikan. Dia ngajak kita melihat kontak, seenggaknya tahu kita ada di sini dan udah enak aja gitu. Ya, di situ juga bisa penguji juga bisa melihat, bisa tahu persiapannya sampai mana, jauh mana. Oh, berarti ini udah ready, terus dibaca, udah dipahami. Kalau kalian baca slide, artinya ini paling baru subuh tadi ini, atau baru sekarang aja baru baca. Ya, jadi ini kan kelompok ya, makanya saya nggak bisa sendiri juga. Tapi tadi ada satu yang kayak gitu, ada juga yang oke, ada yang nggak oke tadi. Jadi pelajaran aja, kalau misalkan nanti kalian presentasi apapun itu mohon dipahami dulu dengan sebaik mungkin materi yang ingin saya sampaikan. Oke? Ya, itu juga nanti berlaku buat beberapa kelompok yang lain. Yang nyatanya apa kalau misalkan kalian presentasinya itu cuma membaca slide dan nggak ngajarin kita, saya tadi nguap mulu, ya, ngantuk. Ngantuk. Kalau misalkan kalian pernah lihat penguji di ruang sidang itu udah lost interest, udah langsung megang handphone pas peserta sidangnya itu udah mulai presentasi dan langsung itu karena ya yang saya bilang tadi, pengujinya nggak diajak untuk matiin dia gitu, nggak diajak kayak konten, tadi juga cuma baca, ya udah kita begini aja. Aku udah tahu ini pasti dia nggak paham. Itu udah bisa satu poin, udah kelihatan dari situ. Kalau sekarang kita uji, udah tahu arti pasti nggak baca slide, nggak paham materi, nggak paham tulisan dia itu udah kelihatan. Kalau ujian sidang ya, kalau ujian masih kayak gitu. Kita udah tahu ya udah kita udah tahu bakalannya apa nanti. Nggak perlu matiin dia presentasi. Oke. Lanjut ke bagian pertanyaan ya. Mungkin saya cuma 2 pertanyaan aja, nggak banyak soalnya masih banyak kelompok yang belum maju. Tadi kan FIFO ya, ini siapa yang bilang ini? Sebenarnya konsep FIFO yang kalian pahami itu kayak gimana sih?
satu orang ini jawab siapa yang bisa. Konsep Vivo yang kalian pahamin aja, bukan menurut siapa, menurut kalian aja. Baik Pak, saya akan izin menjawab ya. Konsep Vivo yang saya pahamin itu adalah first in first out ya. Jadi dia itu termasuk dalam antrian Pak. Vivo ini adalah salah satu jenis antrian. Jadi bagaimana yang pertama masuk, dia yang pertama kali keluar. Gitu. Jadi hanya seperti itu supaya konsep yang saya tahu. Contoh implementasinya sebenarnya gimana sih? Kalau di dalam puskesmas antrian ini implementasinya itu seperti bagaimana kalau antriannya itu terurut. Jadi ada misalnya antrian 1 sampai 10 ya kan. Bagaimana yang pertama masuk dan pertama yang keluar. Dari antrian 1 sampai 10 tersebut ini, dari yang kita bisa tahu Vivo ini digunakan dalam apa. Berarti kalau dari 1 sampai 10 yang pertama keluar berarti 10 nomor 1 dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, saya udah sedikit ya. Jadi yang namanya konsep Vivo itu sebenarnya merupakan masuk ke dalam konsep arsitektur komputer atau organisasi komputer, yang dimana komputer itu mengeksekusi instruksi mana yang duluan, mana yang dieksekusi belakangan. Cuma ini konsep yang jadul zaman dulu buat komputer ya, buat di arsitektur komputer ataupun organisasi komputer. Yang asalnya dari situ sebelumnya, tapi bisa diaplikasikan ke beberapa aspek yang lain, contohnya kayak data, sistem antrian, gitu sama. Ya. Terus ini kalian bikin sistemnya pakai software apa? Pakai bahasa pemrograman PHP Pak. Frameworknya apa? Framework Laravel. Laravel. Ya. Udah ada berapa data yang masukin? Sekitar 150-an. Data apa aja tuh? Data-data sejumlah pasien Pak. Data pasien. Pasien ya. Oke, kamu udah juga punya main, coba data pasiennya, data pasien yang jenisnya apa aja? Kamu udah jawab, udah cukup. Dari jenis pasien apa aja tadi? Siapa aja bisa dijawab? Iya, siapa aja bisa. Gimana pertanyaannya Pak? Sorry. Jenis datanya, ya. Nah, tadi kan ada jenis data apa aja, pasien apa aja yang ada di data aspek tadi. Kita tuh ngambil 3 data pasien, tiga data pasien, diantara itu ada poli umum, poli THT sama poli gigi. Untuk poli umum sendiri ada 40, kurang lebih itu ada 44 pasien. Untuk di poli gigi kita ada kurang lebih itu 70 sekian. Terus di poli THC kita ada 40 juga. Jadi data antrian itu cuma nomor doang atau ada data namanya? Ada, kita ada data nama, kita ada data KTP, nomor telepon, kita ada data jenis kelamin, terus kita ada data emailnya sendiri. Si user ini ketika dia punya data di database itu si usernya harus mendaftarkan namanya dulu sebelum ada di database namanya. Oke, kamu udah cukup. Coba yang lain lagi, kenapa nggak pakai data KTP aja langsung datanya masuk? Kenapa si user harus input data sendiri? Jawab yang lain. Ya, saya jawab ya Pak. Kenapa si user nggak pakai data KTP, nggak bikin Kenapa harus dia input ulang lagi gitu? Kenapa harus input ulang lagi? Karena kita ini bikin project ini online Pak, bukan untuk offline gitu. Jadi nggak perlu datang ke pelayan rumah sakit puskesmas saya itu. Oke, sudah. Katanya sudah cukup dari pengemudi. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk silakan. Pokoknya aku untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Ismayani, NIM 2324-2023. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Asika Finalwianti dari Teknik Informatika Mampu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Aditya Bisa Putra dari Prodi Teknik.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdausya dari Prodi Teknik. Perkenalkan, nama saya Sifadila dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Farhan Sabila Akmal dari Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani, NIM 2321477502 dari Prodi Teknik. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan proyek web kami. Judulnya penerapan nilai dan import dalam sistem peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan berbasis digital. Selanjutnya disampaikan oleh Adit. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi perpustakaan sekolah itu pada hari itu semakin berat diminati oleh siswa. Karena akses sebagai informasi itu semakin mudah karena adanya internet. Pengolahan data yang baik penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari solusi seperti aplikasi perpustakaan dapat mempermudah akses informasi. Nah, teknologi yang terus berkembang memungkinkan institusi untuk bersaing di era global dengan menggunakan aplikasi web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tujuan dan manfaat. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mempermudah pencarian dan peminjaman buku, meningkatkan akses informasi mengenai persediaan buku, serta mengelola data anggota perpustakaan, dan bermanfaat membantu petugas dalam administrasi, memfasilitasi siswa dalam mencari koleksi buku, dan meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi, khususnya dalam konteks perpustakaan digital. Nah, yang ketiga adalah dasar teori. Perpustakaan atau library dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin liber, yang berarti buku. Menurut Basuki, 1991, perpustakaan adalah tempat penyimpanan buku dan materi lain yang disusun untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Koleksi perpustakaan mencakup bahan cetak seperti buku dan majalah, tentang media audio visual seperti film. Perbedaan utama antara perpustakaan dan toko buku terletak pada penggunaan koleksinya. Selanjutnya akan dibaca oleh Ahmad Fikri. Oke, selanjutnya saya akan membacakan metode penelitian. Nah, metode penelitian kami menggunakan waterfall, yang dimana metode ini adalah model pengembangan pangkat lunak. Model pengembangan pangkat lunak. Nah, untuk metode waterfall ini kita menggunakan 5 step, yaitu kebutuhan sistem analisa kebutuhan, yang dimana kita mengumpulkan dan menganalisa sistem dan informasi yang kita dapatkan. Dan yang kedua, desain sistem, yang dimana kita membuat desain dan antarmukanya. Dan yang ketiga ada pemodelan, yang dimana kita memodel desain menjadi bahasa pemrograman. Dan yang keempat ada pengujian, yang dimana kita menguji program kita apakah program kita sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir ada penerapan, dimana kita menerapkan perangkat lunak menggunakan instalisasi dan konfigurasi. Dan untuk ruang lingkup kita ada 3, yaitu kegiatan pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian dan pendataan koleksi. Dan yang kedua adalah perancangan database untuk menyimpan peminjaman, pengembalian, dan anggota perpustakaan. Dan yang ketiga adalah penyajian laporan peminjaman, pengembalian, dan daftar buku. Untuk analisa sistem perpustakaan digital dirancang untuk digunakan oleh media organisasi, yang dimana ada tiga pengguna, yaitu yang pertama pengunjung, yang kedua ada anggota terdaftar, dan yang ketiga adalah anggota dari suatu organisasi. Nah, untuk perpustakaan digital berbeda sistemnya dengan perpustakaan yang hanya melayani satu organisasi, yaitu anggota terdaftar. Nah, untuk analisa sistem ini berjalan pada 2 diagram, yaitu use case diagram dan activity diagram. Nah, untuk penjelasan 2 diagram tersebut akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki. Oke, untuk ini use case diagramnya
ada anggota untuk register anggota dan langsung bisa login. Kalau misalnya udah login tinggal login aja, bisa langsung peminjam ke peminjaman buku. Login anggota, misal kalau udah login tinggal login aja, langsung ke peminjaman atau ke pembelian buku. Misalnya kayak nyari buku ya tinggal nyari buku. Terus kalau misalnya telat ya bisa kena denda. Untuk adminnya tinggal kelola data buku, verifikasi data buku, dan melihat laporan peminjaman dan mengelola data bukunya. Nah ini untuk activity diagram anggota. Misalnya kalau anggota ke catat daftar pengunjung, tadi langsung bisa cari buku nih, dari buku langsung ke adminnya langsung kelola data buku. Baru itu data peminjamannya langsung mencatat identitas buku dan melihat laporan peminjaman dan memberikan tanggal deadline peminjaman tersebut. Dan artinya langsung mencetak peminjaman buku tersebut. Dan tinggal anggota tinggal buku dipinjam dan buku dikembalikan. Dan desain database dan desain interface. Baik, selanjutnya ini ada desain database. Di sini tuh ada 5 tabel, yaitu tabel user, tabel buku, tabel peminjaman, tabel ulasan, dan juga tabel kategori. Nah yang pertama itu ada tabel user. Isinya itu ada ID user, nama, username, password, email, alamat, nomor telepon, dan juga level. Nah, tabel user ini itu berelasi dengan tabel peminjaman dan juga tabel ulasan. Di mana hubungan ke tabel peminjaman itu, tabel setiap user itu bisa meminjam banyak buku, dan hubungan ke tabel ulasan itu setiap user atau pengguna dapat memberikan ulasan terhadap buku yang ia pinjam. Lalu yang kedua itu ada tabel buku. Isinya itu ada ID buku, ID kategori, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga deskripsi. Tabel buku ini tuh berelasi dengan tiga tabel, yaitu tabel peminjaman, tabel ulasan, dan juga tabel kategori. Untuk hubungan ke tabel kategori itu setiap buku memiliki satu kategori. Lalu untuk hubungan ke tabel peminjaman, setiap buku itu bisa dipinjam kali-kali oleh pengguna. Lalu untuk hubungan ke tabel ulasan, setiap buku itu bisa menerima ulasan dari pengguna. Lalu yang ketiga itu ada tabel kategori. Isinya itu ada ID kategori dan juga kategori. Nah, tabel kategori itu berelasi dengan tabel buku, di mana satu kategori itu bisa mencakup banyak buku. Misalnya itu kategori fiksi bisa diisi dengan banyak judul buku. Lalu yang keempat itu ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini berisikan ID peminjaman, ID user, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan juga status peminjaman. Tabel peminjaman ini dapat berelasi ke tabel buku dan juga tabel user. Untuk hubungan ke tabel user, peminjaman ini akan dicatat atas nama satu pengguna. Lalu untuk hubungan ke tabel buku, setiap peminjaman itu akan hanya ditulis untuk satu buku. Lalu yang terakhir itu ada tabel ulasan. Isinya itu ada ID ulasan, ID buku, ID user, ulasan, dan juga rating. Tabel ulasan ini bisa berelasi ke tabel buku dan juga tabel user. Untuk hubungan ke tabel user, setiap ulasan itu ditulis oleh pengguna ataupun user. Lalu untuk hubungan ke tabel buku, setiap ulasan itu ditulis untuk satu buku tertentu. Misalnya, selanjutnya itu ada desain interface. Yang pertama itu ada interface halaman login. Jadi bagi yang sudah melakukan register bisa langsung melakukan login dengan mengisi username dan juga password. Lalu di samping kanannya, bagi yang belum melakukan register, di
sini tuh bisa mengisi nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, username dan juga password. Lalu di bawah ini ada interface tampilan umum, itu ada dashboard, kategori, buku, ulasan, laporan peminjaman dan juga logo. Lalu di samping ini ada interface tampilan dashboard admin. Jadi si admin itu bisa melihat total kategori, total buku, total ulasan dan juga total user. Selanjutnya ini ada interface halaman kategori buku admin. Jadi si admin itu bisa menambah data kategori buku, bisa mengubah dan juga menghapusnya. Lalu di sampingnya ini tuh ada interface halaman tambah kategori buku admin. Jika si admin ini ingin menambahkan kategori buku, si admin ini tinggal menuliskan nama kategori lalu disimpan. Lalu selanjutnya ada interface halaman buku admin. Di sini itu admin bisa menambah data buku, mengubah data buku dan juga menghapus data buku. Di sini tuh ada interface halaman tanpa buku admin. Jadi jika si admin ini ingin menambahkan data buku, si admin ini tinggal menuliskan nama kategori, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit dan juga deskripsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Baik, di sini ada interface halaman tambah ulasan buku admin. Di sini juga kita bisa menaruh nama bukunya yang dipinjam, lalu kita buat ulasannya. Bisa juga rating juga di sini. Setelah rating, habis itu juga kita bisa ada sebutannya di sini. Tampilan apa yang udah kita pinjam. Setelah itu di sini juga ada tampilan yang sudah beberapa pinjaman buku yang sudah dipinjam oleh user. Setelah itu bisa dicetak. Ini tampilan cetaknya. Bisa langsung dicetak juga, bisa di-print di fotokopi di luar atau di orang lain. Di sini juga ada interface tampilan dashboard peminjam. Banyak, ada juga 12 total kategori dan 15 total buku, 1 total ulasan dan 9 total user. Dan ini juga ada daftar buku yang sudah dipinjam atau novel-novel. Nah, di sini ada interface halaman peminjaman buku. Ini juga ada tambah peminjaman buku. Jadi si user juga bisa menambah buku yang belum dipinjam atau sudah dipinjam. Di sini juga ada interface halaman ulasan buku pinjam. Jadi user juga bisa untuk mengulas buku pinjamannya. Di sini bentuk dari ulasan yang user pinjam bukunya. Ada namanya juga, ada buku, terus ada ulasan, ada juga ratingnya. Oke, lanjut dibacakan oleh Ilham. Selanjutnya itu ada testing. Kemudian satu itu ada proses login. Hasilnya diharapkan juga sudah terpasang diinputkan benar, admin bisa login dan masuk ke halaman admin. Jika item salah satu kosongan atau jadi salah, maka admin atau user tidak dapat login, harus ulang supaya berkosong. Jawabannya itu berhasil dan sila berhasil. Itu ada 2 proses simpan data anggota oleh admin. Jika semua item terisi dengan benar,
data akan tersimpan jika salah satu item tidak terisi. Sistem tidak bisa menyimpan serta muncul pesan jika item tersebut belum diisi. Percobaan berhasil dan hasilnya berhasil. Ketiga, ada proses input data buku admin. Jika semua item diisi dengan benar, data akan tersimpan otomatis ke dalam. Tetapi jika salah satu item tidak terisi, sistem tidak bisa menyimpan serta muncul pesan jika item input belum terisi. Percobaannya itu error. Jadi tambah error karena ini sebelum di roasting, setelah di roasting jadi hasilnya itu berhasil. 4, itu ada hapus edit dan data user bisa dihapus oleh admin dengan klik icon menyeret dan juga bisa diedit jika tidak terjadi perubahan data. Sama itu yang dia perubahannya error jadi berhasil setelah di roasting. Lanjut. Itu ada 5 daftar anggota user. Jika semua item diisi dengan benar, data akan tersimpan otomatis dalam database. Jika satu item tidak terisi, sistem tidak bisa menyimpan serta muncul pesan jika item tersebut belum diisi. Itu tidak berhasil. Untuk data peminjaman, pada form input data peminjaman dari judul, buku, posisi buku, dan pinjam. Data akan dimunculkan dalam daftar peminjaman. Ini itu berhasil dan hasilnya berhasil. Itu ada 7 input data pengambilan pada form input data pengambilan dari judul, buku, posisi buku, kembalikan. Data akan dimunculkan dalam data pengembalian. Jadi itu berhasil dan hasilnya berhasil. Poin 8 itu ada laporan peminjaman. Admin klik menu laporan. Sistem akan menampilkan nama laporan yang siap dicetak. Kemudian berhasil dan hasilnya berhasil. Poin 9, tombol logout. Klik tombol logout user di sistem akan kembali ke halaman utama. Kemudian berhasil dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada evaluasi. Penelitian dalam penulisan merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi bagaimana mestinya. Kesalahan yang timbul akibat kelalaian tidak tepatan dalam penulisan dapat menyebabkan terjadi error dan tidak hanya sulit dideteksi, tapi juga dapat mengganggu jalannya aplikasi secara keseluruhan. Sebagai ilustrasi, ketidaksesuaian dalam mendeklarasikan tipe data atau keliruan dan penamaan variabel dapat memicu terjadinya kesalahan logika yang pada akhirnya terdapat pada ketidakfungsian sistem. Juga dilanjutkan Rara. Ini ada 4 gambar evaluasi. Yang pertama itu ada pengesahan data buku sebelum. Ini gambar website, terus belum ada daftar bukunya. Nah ini juga belum ada daftar bukunya. Ini codingan belum ada di situ, belum diinput. Ini ketika sudah di input codingannya, ini udah kelihatan ada bacaan daftar bukunya. Oh, ini ada kuesioner dari kelompok kami. Ini ada tabel pertanyaan, lalu ada tabel sangat puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, dari tabel pertanyaan yang masuk ke 10 ini udah kelihatan rata-rata semuanya isinya puas semua. Next. Oh, ini ada olahan data yang ini ada gambaran data dan 4 gambaran data. Semuanya ini persentase dari para responden kuesioner kelompok kami. Nah, ini tuh kan masih ada persentase dan belum dijumlahkan rata-ratanya sama persentasenya. Tapi ada buat cara ngitungnya gimana? Ini dulu ya Pak.
Gitu. Bentar. Ini contoh dari gambar yang pertama ya. Yang pertama itu kan yang kuasnya itu ada yang kuas ada 70,2, yang sangat kuas ada 79. Dulu karena yang kurang puasa tidak puasa nggak ada, jadi di saja 0 di sini. Lalu ini kita ini bang sebelumnya yang presentasi ini kita harus tahu yang isinya ada berapa orang. Nah, jadi yang 70,6% ini yang isinya ada 40 orang, yang puasa ada 40 orang, lalu yang sama puasa itu ada 17 orang. Jadi taruh di sini 40 17. Lalu jika sudah kita jumlahkan hasil di 57. Di 57 ini keseluruhan total respondennya. Jadi ada 53 orang. Nah, jika sudah dijumlahkan kita kalikan nilainya. 4321 itu dari mana? Itu dari nilai skala nilai yang paling gede. Misalnya yang sangat pos kan paling tinggi, jadi nilainya 4. Kalau yang pos 3, yang kurang pos 2, lalu tidak pos 1. Nah, baru kita kalikan ini. Lalu habis itu kita jumlahkan. Nah, 108 ini dibagikan sama yang tadi jumlah keseluruhan yang total responden ini 57 ini dibagi hasilnya 3,3. Lalu 3,3 ini dibagikan 4 dikalikan 100. Yang hasilnya bakal keluar persentase 82,5. Nah, ini adalah hasil keseluruhan total ininya. Nah, itu untuk semua gambar juga begitu cara ngitungnya. Dan selanjutnya bakal dijelaskan oleh yang tadi. Melanjutkan dari yang tadi, ini sebenarnya sama cara ngitungnya. Seberapa puas panduan penggunaan resep ini apakah mudah dimengerti? Itu puasnya ada 61,4%, sangat puasnya 35,1%, kurang puasnya 3,5%, tidak puasnya 0,0%. Jadi rata-ratanya 3,3% dan presentasinya 82,5%. Selanjutnya, seberapa puas Anda dengan kecepatan proses peminjaman buku? Sangat puasnya 35,1%, puasnya 61,4%, kurang puasnya 1,8%, dan tidak puasnya 1,8%. Jadi rata-ratanya 3,2% dan presentasinya 80%. Seberapa puas Anda dengan antar muka atau desain sistem peminjaman buku berbasis digital? Sangat puasnya 36,8%, puasnya 21,4%,
kurang puasnya 1,8% dan tidak puasnya 0,0%. Jadi rata-ratanya 3,4% dan persentasenya 80%. Selanjutnya, seberapa puas Anda dengan website ini? Apakah responsif saat diakses melalui perangkat yang berbeda, PC, tablet, atau ponsel? Sangat puasnya 38,6%, puasnya 61,4%, kurang puasnya 0,0% dan tidak puasnya 0,0%. Jadi rata-ratanya 3,4% dan persentasenya 85%. Selanjutnya ada seberapa puas Anda dengan kemudahan proses peminjaman buku di web perpustakaan ini? Sangat puasnya 35,1%, puasnya 64,9%, kurang puasnya 0,0%, tidak puasnya 0,0%. Jadi rata-ratanya 3,4% dan persentasenya 85%. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan sistem peminjaman dan pengembalian buku berbasis internet ini? Sangat puasnya 33,3%, puasnya 66,7%, kurang puasnya 0,0%, tidak puasnya 0,0%. Jadi rata-ratanya 3,3%, persentasenya 82,5%. Jadi kesimpulan dari proyek ini, dari web ini, sistem perpustakaan digital ini meningkatkan efisiensi pemeliharaan administrasi. Sistem ini juga mempermudah pengoperasian karena sistem ini juga menyediakan secara online jadi mudah diakses, dan sistem ini juga membantu pengelolaan seperti pelacakan, peminjaman buku, pengelolaan data anggota perpustakaan. Selanjutnya ada saran yang pertama itu pentingnya pelatihan pengolahan data perpustakaan untuk mengoptimalkan sistem. Yang kedua, perlu pemeliharaan dan perkembangan fitur-fitur sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, kita saya serahkan kepada tim penilai. Buat kelompok 2, tadi kan ada disebutkan waterfall ya. Coba kita kan bisa jelasin proses waterfall yang dilakukan. Waterfall itu adalah model perangkat lunak yang metode waterfall itu adalah model perkembangan perangkat lunak yang statistik dan berurutan, yang dimana verifikasinya seperti aliran air terjun. Yang sudah kalian lakukan itu waterfall-nya apa aja prosesnya? Prosesnya kayak analisa kebutuhan yang dimana kita tuh ibarat mengumpulkan analisa kebutuhan yang dilakukan apa? Apa yang dibutuhkan itu loh, kebutuhannya apa aja, kebutuhannya apa aja, dilakukan juga nggak? Analisa kebutuhan kita tuh misalnya kayak fungsi makanya saya tanya nih, ini dilakukan nggak waterfall ini? Di kalau informasinya kayak ngumpulin informasinya dilakukan dari berbagai macam kayak apa di makalahnya kamu tampilkan nggak? Saya belum bukan di makalahnya, saya yang dipakai handphone. Ada. Jadi masing-masing kayaknya kamu lakukan semua kan? Mungkin yang dari analisis kebutuhan itu kita kan pakai questionnaire ya. Yang di analisis kebutuhan ini kita menganalisis apa aja sih yang dibutuhkan oleh para responden. Lalu untuk yang desain sistem itu kita mungkin mendesain dari segi webnya itu. Lalu untuk yang penulisan kode itu
membuat web programnya. Lalu yang pengujian programnya itu kita tuh melakukan testing berulang-ulang kali. Lalu penerapan programnya itu ya webnya itu hasil dari webnya itu Pak. Tadi ada tabel-tabel ya. Jangan dikalingin ya. Ada berapa tabel yang dibuat untuk sistem ini? Totalnya berapa semua? Berapa tabel? Jawab. Ada nggak? Yang masih lagi. Tabel yang Semuanya aja pokoknya masing-masing. Berapa tabel yang dibuat? tabelnya itu ada tabel backend, ada tabel evaluasi. Tabel database banyak maksudnya. Database-nya, tabel database. Oh, tabel database-nya itu tadi ada 5 ya, ada 5. Ada 5 apa aja? Dia ada peminjaman, ada user, ada pengembalian, pinjaman, user, pengembalian, oh ya ada ulasan buku. Oke, kenapa harus 5? Emang harus 5 aja atau harus lebihkan atau harus kurangkan? Kita di webnya kebetulan cuman pakai kayak ada peminjaman, ada pengembalian, buku, sama ulasan, sama itu doang sih kita bikin. 5 aja udah cukup. Ya kalau bisa dikembangin lagi pengembalian. Oke, jadi masukan dari saya adalah kalau misalkan kalian bikin sistem, kalau menurut kalian 5 cukup, ya udah 5. Tapi kalau dirasa 5 belum cukup, harus make sure lagi gitu. Make sure lagi emang harusnya berapa sih, berapa tabel sih. Jadi ini yang jatuhnya kemana? Ke requirement ataupun kebutuhan dalam membangun sebuah sistem. Itu kalau membangun sebuah sistem, makanya tadi kan ada ini waterfall nih. Waterfall ini jadi sebelum sistemnya dibuat, semuanya harus dirinci, kalau mungkin butuhnya berapa sih, berapa database kira-kira, terus usernya kayak gimana, terus softwarenya butuh dependensinya apa aja. Jadi semuanya harus dirinci dan itu harusnya di makalah pun itu belum pasti sebenarnya belum baca makalahnya. Makalah harus ada requirement-nya untuk bikin sistem ini butuhnya apa aja sesuai dari tadi tuh responnya tadi. Responden kan udah ada apa kuesioner. Ya. Oke, tadi saya ini kan memang ada array. Oke, kamu siapa namanya? Yaspi. Hah? Yaspi. 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 Terakhir nih. Tadi kan ada menyebutkan array ya. Array itu apa? Kok ini dari tadi nggak dijelasin tentang array ini. Ada array. Array itu apa tuh pakainya di mana? Coba saya bisa jawab. Kalau menurut saya array itu kayak sekumpulan data yang bisa dikumpul jadi satu terus terstruktur gitu Pak. Terus arraynya dipakai di mana ini? Arraynya pakainya di coba interface dulu. Nah, array itu bisa dipakai di daftar buku, jumlah berapa ya? Yang kan. Boleh jalanin sebenarnya.
menggunakan web kita ini, data itu buku. Nah, buku berarti datanya itu apa aja yang sesuai itu. Misal kayak nama kategorinya apa, ada novel, non fiksi, ensiklopedia, dan terus ada buat judulnya, penulis sama penerbit, tahun terbitnya. Itu jadiin satu publis biar Oke, sebenarnya kalau misalkan mereka tuh ya, ini kalau misalkan siapapun yang bikin tentang sistem perpustakaan, sebenarnya yang saya fokuskan itu bukan sistem cara pengolahan data buku atau pengolahan manajemen bukunya gitu, tapi lebih kepada bagaimana caranya biar orang-orang mau perpus gitu. Sebenarnya itu masalahnya. Bisa nggak sih kita bikin sistemnya gitu? Ya, kalau misalkan ada orang bikin sistem perpus, oh ya udah sistem manajemen buku maka banyak gitu kan. Kita juga bisa meninggal lupa. Cuma kalau misalkan ada orang yang mau perpus sih sama aja gitu. Problemnya misalnya sekarang yang tiap kali kalau ada orang bikin sistem kan bisa nggak sih bikin sistem gitu, kalau misalkan ngajak orang mau perpus gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Sebenarnya survei juga bisa ya kan, kalian bisa mengenal data survei juga. Buat pertanyaan misalkan contohnya kenapa nggak mau perpus, apa yang membuat kalian nggak minat untuk perpus gitu? Apakah di perpus ini selama ini kurang resource yang membuat kalian tertarik untuk ke sana? Itu kan sebenarnya bisa ada data yang bisa kalian olah dan nanti bisa keluar sebuah kesimpulan, ini loh kenapa orang-orang nggak mau perpus, ini loh yang bisa kita lakukan untuk menarik orang-orang mau perpus ya kan. Ya kalau kalian kan juga di atas juga paling cuma ini orang-orang yang pusing skripsi ya kan, bukan orang yang juga bete nih perpus nggak ada kan. Kayaknya jarang nih orang kayak gitu ya, bete nih satu game dulu lah kan. Jarang yang gitu. Oke, terima kasih udah cukup ya untuk berarti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry selaku moderator dan Bapak Hendra Kusuma Eskom yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya dan hasil diskusi kelompok kami. Hari ini kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan materi Hashing dalam mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Ferry Sudarto, Eskom MPD MPI. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya saya Azahra Reakuti dengan NIM 231447745 dari jurusan Sistem Informasi. Saya Talita Anissa Maharani dari Sains Data dengan NIM 391477098. Perkenalkan, nama saya Dina Wira Ramadhani dengan NIM 2391474621 dari Prodi Sains Data. Saya sendiri Naya Raditya Putri dengan NIM 2391477292 dari Program Studi Sains Data. Saya juga Muhammad Faik Abio dari Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 2321476780. Saya Muhammad Pradana Raffi 233147724 dari Prodi Sistem Komputer. Silakan kembali teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi hari ini. Dimulai dengan Baik, kita langsung aja masuk ke bagian pertama dari materi ini, yaitu konsep dasar hash. Jadi secara singkat, hash itu artinya memenggal, kemudian menggabungkan kembali. Nah, kalau menurut pengertiannya, hash adalah teknik penempatan elemen-elemen secara random ke dalam memori atau storage space yang disebut dengan tabel hash atau hash table. Nah, apa itu hash table? Hash table itu adalah suatu tempat atau array di mana nantinya itu kita bisa menyimpan original value atau hash key atau kunci hash
yang telah ditransformasi aritmatika. Nah, transformasi aritmatika itulah yang disebut dengan hashing. Jadi hashing itu adalah proses transformasi aritmatika untuk mengubah suatu data atau original value menjadi data lainnya yang memiliki ukuran tertentu yang nantinya akan mempresentasikan data aslinya itu. Terus pada proses hashing ini terdapat 3 komponen penting, yaitu ada data masukan, ada hash function, dan hash value. Nah, mereka bertiga itu saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Yang pertama itu di data masukan. Data masukan itu kayak original value, kayak data apa sih yang bakal kita masukin ke hash function. Nah, hash function ini itulah cara gimana kita membuat nantinya data masukan ini menghasilkan hash value. Hash value itu adalah hasil hash atau hasil dari hash function ini yang bisa kita sebut dengan hash key atau kunci hash. Jadi misalkan kayak data masukan nanti akan diproses dengan cara hash function, kemudian akan menghasilkan hash value atau kunci hash. Terus berikutnya adalah keamanan kata sandi, di mana kata sandi ini akan yang awalnya berbentuk line akan dirubah menjadi kode-kode unik yang dilakukan dengan metode hashing. Terusnya adalah verifikasi data, yang dimana verifikasi data ini selain hashing ini digunakan untuk verifikasi data itu untuk mengecek apakah data itu rusak ataupun diubah pada saat transaksi. Nah, terus pada saat crypto dan blockchain, yaitu algoritma hashing ini digunakan untuk memvalidasi transaksi dan juga memproses blok-blok yang berada di jaringan blockchain. Di sini ada jenis-jenis hash ya, yang dilihat ada MD5 message wizard algoritma yang dibuat oleh Ronald Rives pada tahun 1991. Nah, tapi di sini tuh masih rentan dan tidak disarankan karena di sini masih banyak sering terjadi tabrakan. Nah, di selanjutnya dari PEN 160 REST Integrity Primitive Evaluation Method DGES atau yang dibuat oleh Siberia pada pertengahan tahun 90-an. Di sini juga masih tidak disarankan menggunakan ini karena masih rentan atau masih sering terjadi tabrakan. Nah, di sini ada SHA-1 atau Secure Hashing algoritma generasi pertama pada tahun 1995 menghasilkan ukuran IG sebesar 160 bit. Di sini ini masih sering dipakai karena yang ukurannya cukup kecil ya, tapi di sini juga masih kurang disarankan karena masih sering terjadi tabrakan. Di sini ada SH2 algoritma hashing yang direkomendasikan saat ini tahun 2020. Varian ini udah cukup direkomendasikan karena udah mulai jarang terjadi tabrakan dan udah mulai lebih bagus lah. Di sini ada Whirlpool yang 2000 yang diciptakan oleh para desainer dengan standar advanced encryption standar. Sudah dipastikan algoritma ini sangat aman. Oke, sekian dilanjutkan oleh Berikutnya ada keuntungan menggunakan hashing. Ini ada beberapa elemen aja. Saya akan menjelaskan semuanya ya, teman-teman. Pertama ada keamanan data. Pada keamanan data ini fungsi hash itu dirancang sedemikian rupa untuk keamanan data kita. Jadi kita nggak usah takut apabila keamanan data kita ini akan diacak-acak oleh orang ya. Kemudian ada integrasi data. Apabila kita mengirim file itu akan dapat maka data tersebut tidak akan mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi penyimpanan dan pencarian data. Kita semua nggak usah ragu dan bingung apabila kita menggunakan fungsi hash, kita akan mendapatkan yang namanya hash code. Jadi menggunakan hash code ini dapat memudahkan kita mencari data tanpa harus mencari ke seluruh database. Kemudian ada reduksi konflik data. Kita pernah menemukan yang namanya collision. Collision itu adalah dua data yang menghasilkan value yang sama. Jadi emang itu nggak bisa kita hindari sepenuhnya, tapi dapat kita minimalkan menggunakan fungsi hash.
Kemudian ada validasi cepat. Kompresi data dulu ya. Benar. Jadi ternyata fungsi hash juga dapat mengkompresi data kita menjadi ukuran yang lebih kecil, walaupun sebenarnya data tersebut itu berukuran sangat besar. Dan dengan demikian kita dapat lebih hemat penyimpanan seperti itu. Kemudian ada validasi cepat. Jadi pada validasi cepat ini data kita akan sangat mudah terverifikasi. Jadi kita tahu data tersebut itu bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya dan data tersebut tidak dapat dirusak seperti itu, dan tidak selama prosesnya tidak ada kerusakan. Kemudian penggunaan blockchain. Pada penggunaan blockchain juga kita pasti menjaga keasliannya. Jadi apabila ada perbedaan di setiap bloknya seperti satu huruf atau satu angka, itu akan sangat mudah terdeteksi. Kemudian yang terakhir ada transparansi dalam protokol kriptografi. Karena sifatnya yang transparan, jadi data itu dapat dilihat secara langsung oleh orang-orang yang memiliki akses dalam data tersebut. Jadi hanya orang-orang yang di dalam data tersebut aja yang bisa mengakses data tersebut, dan sifatnya transparan. Ya, selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengembangan fitur login pada sistem sederhana yang menggunakan hashing sebagai metode utama dalam menjalankan program login ini. Penelitian ini akan mencakup sistem login yang dikembangkan terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada pendaftaran pengguna, dan yang kedua ada proses penyimpanan data pengguna. Selanjutnya di sini ada analisis. Kelompok kami menganalisis proyek yang kami buat terdiri dari 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah daftar, tahapan kedua adalah login, dan tahapan ketiga adalah keluar. Di situ ada use case diagram yang bisa dilihat. Ini kami merangkum beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user dari program yang kami buat. Yang pertama ada daftar, login, tambah akun, hapus akun, lihat data akun, dan logout. Baik, selanjutnya ini tuh dipakai untuk head solution nantinya guys. Misalkan ya, nah jadi head solution itu sebenarnya banyak macam-macamnya. Kalau untuk di program kami ini pakai head solution sederhana aja, yaitu mengubah misalkan indeksnya itu A itu ditaruh pada indeks pertama, indeks ke 0, indeks ke 0, B itu ditaruh pada indeks ke 1, dan C itu ditaruh pada indeks ke 2, dan seterusnya. Nah, ini hash function yang kami pakai. Nah, misalkan berpatokan pada kesini, hash function itu bakal dikurangi 97. Dikurangi 97, kenapa 97? Karena lihat dari sini, yang A itu ASCII kodenya itu kan 097. Jadi otomatis nanti kita naruh indeksnya itu di minus 97. Contohnya kayak gini. Misalkan kuncinya itu ada Andi. Nah, kita ambil bagian pertama dari karakter ini, si A ini. Si A. Nah, si A itu kan 97. Nanti 97 dikurang 97 kan 0. Jadi nanti di hash table itu si Andi ini berada pada indeks 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti si Andi ini akan berada di sini. Tuh. Terus misalkan Faik misalkan. Nah, tekan F nih. F itu ASCII kodenya itu ada di 102. 102 dikurang 97. 9 berarti 12 kurang 7, 5.
Ya berarti si file itu berada di sini. Nah, file itu berada di server database indeks ke-5. Ini contoh programnya ya Pak. Kami nggak buat website ataupun aplikasi, cuma itu gimana caranya hashing. Gimana konsep hashing itu ada di cara kerjanya. Jadi gini Pak, kami itu pakai bahasa pemrograman Dev C++. aplikasinya dari C++. Iya, betul. Jadi pertama ya kita daftar dulu, misalkan nomor 1, isi username saya Dina, terus passwordnya Dina123, terus kita daftar lagi misalkan Tata, sudah ada Tata, terus ada Tata 123, terus kalau kita coba login. Nah, di nomor 3 itu kan ada pilihan lihat data akun. Nah, lihat data akun ini sama kayak database. Jadi dalam hashing itu kita bisa menggantikan database menjadi tabel hash. Kenapa digantikan menjadi tabel hash? Karena untuk mengindeks dan mencari kunci nantinya di hashing itu lebih mudah. Tuh. Jadi kelihatan di sini Dina itu di nomor 3. Cara mencarinya sama kayak yang tadi, pakai ASCII kode tadi. Terus si Tata ini di nomor 19. Jadi tadi ada yang dijelasin sama si Dina, ada collision ya dia. Collision itu kan tabrakan dua data dalam satu array. Nah, di sini ada solusinya karena kita itu menggunakan solusi linear coupling ya. Nah, jadi kita menggunakan solusi linear coupling. Jadi nanti datanya itu bakal ke bawah. Jadi siapa yang daftar duluan dia siapa yang masuk duluan dia yang bakal ditaruh di hash table. Ini hash table guys, hash table. Terus misalkan kita tambah lagi misalnya Dino 1 dan 3. Kita lihat lagi data akunnya. Udah gue bilangin. Dino itu kan jadinya di nomor 4, tapi seharusnya Dino itu kan di nomor 3 karena huruf D kan. Jadi cara untuk misalkan si Dina tadi nomor 3. Dina itu tadi dari nomor 3. Karena ada si Dino yang baru masuk, jadi si Dino itu bakal masuk harusnya ke sini. Jadi si Dina ini masuk dengan satu step, udah masuk langsung ke nomor 3. Tapi kalau si Dino itu masuk ke nomor 5 dengan 2 step. Jadi dia harusnya masuk ke sini karena udah keisi, makanya dia pindah ke bawah di nomor 4. Program hashing ini membantu kita selain untuk menyimpan data secara optimal juga membantu kita untuk memverifikasi data. Setelah itu pada program ini juga kami membahas bagaimana sistem ini bekerja dan juga menjelaskan bagaimana akun dan password dapat tersusun dan tersimpan dengan baik dan juga rapi. Setelah itu sistem yang kami buat dari ini hashing ini dibuat untuk menyimpan data pada indeks yang telah tersedia. Yang program ini mencakup login akun, daftar akun, lihat data akun, dan keluar akun.
sekian presentasi dari kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila terus daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ada penilai. Kalian bahas tentang hashing ya. Overall kalau misalkan, nah ini salah satu contoh yang saya bilang ya, kalau misalkan sudah presentasinya kayak barusan, ya saya udah nggak bisa nanya, mau nanya apa, udah paham semua kalian. Ya. Ini yang kalau misalkan di sidang pun kadang saya balikin lagi ke presentasi dan kalau presentasi kayak tadi ya, kamu mau tanya apa? Tinggal saya balikin aja, apa yang kamu paham dari sini? Udah kamu jelasin aja yang kamu paham itu apa. Ya artinya kalau kalian dari kayak gini, biasanya kalau kayak gini penguji juga nanya apa ya, kalau kayak gini ini udah paham semua gitu. Kalian nanya udah makan belum gitu ya. Mau dulu berapa gitu. Nanya yang ringan-ringan aja, kenapa? Karena dari situ pun kita udah kayak kalian sudah cukup lagi dan kalian juga cukup paham ya. Oke, mengenai materinya tentang hashing ya. Jujur saya juga bukan ahli kriptografi dan juga saya juga nggak ada minat untuk mendalami itu, tapi memang itu salah satu aspek penting khususnya bagi generasi muda sekarang. Saya catat ya, khususnya buat generasi muda. Hashing itu penting kenapa? Biar kalian nggak pada latah ikutan akademi kriptonya Timothy. Kalau Timothy ya, kalian akademi kriptografinya Timothy, biar nggak pada latah ikut-ikutan kayak gitu tanpa kalian tahu dasarnya dari coin hash ya. Bukan ikut-ikutan datang kaya gitu kan, kayak si Timothy Ronald yang ini ya? Iya, kayak si Timothy Ronald ya kan 25 juta tuh akademinya kalau nggak salah kan? Kaya, ayo setahun gua aja mungkin kan bisa ikut kayak gua dengan ikutin crypto akademi. Tapi banyak orang yang pada latah ikutan tanpa memahami crypto itu sendiri gitu. Paling blockchain dan itu juga berhubungannya erat dengan hash gitu. Makanya saya bilang pemahaman tentang hash ini penting. Jadi pentingnya untuk apa? Untuk orang-orang nggak sembarangan ngeluarin uang 5 juta ataupun 25 juta untuk ikut-ikutan main koin gitu. Koin itu sebenarnya sama aja bisa dibilang agak-agak semi gambling juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dia harganya turun, kapan harganya naik. Dan yang generate koin itu apa sih sebenarnya? Hashing tadi. Ya, ilmu hash tadi sebenarnya harus lebih dipahami oleh masyarakat luas. Saya tahu blockchain itu apa, saya tahu crypto itu, cuma how to blockchain itu saya belum memahami secara sepenuhnya gitu, secara full. Saya aja makanya nggak berani main koin. Kenapa? Karena saya nggak tahu fullnya kayak gimana caranya. Nah, dari sini buat orang ini ngajakin generasi muda yang sekarang gitu, ayo lu main koin sama gua gitu. Tanpa mereka pun paham inti koin itu dari mana sih? Itu sebenarnya bisa generate duitnya dari mana sih? Kok bisa sih mahal, kok bisa sih turun gitu. Ya ini sebenarnya yang kalian jelaskan tadi tuh. Ya hashing itu kayak gimana, penggunaannya di blockchain itu kayak gimana. Ya kayak tadi kan hashing itu kalau misalkan di blockchain itu kan semua kodenya cuma punya satu yang unik, ya kan. Orang belinya itu yang dibeli gitu. Unicornnya itu tokennya itu yang dibeli. Yang itu punya dia, yang orang lain nggak punya, itu koinnya. Jadi kalau yang kalian beli itu satu koin misalkan yang harganya ratusan juta, itu satu Ethereum, satu Bitcoin, itu sebenarnya yang kalian beli, dan itu jadi milik kalian, orang lain nggak punya. Nah, how it works-nya orang pada nggak tahu. Nah, sebenarnya ini harus banyak orang yang tahu tentang ilmu hashing ini untuk apa? Untuk orang nggak sembarangan jeblok di main-main kripto, gitu. nggak pada latah pengen cepet kayak si Timothy. Gitu. Wah, ini naik nih. Kayak kemarin ya kalau nggak salah yang paling baru adalah koinnya Hakwa. Kalau di kita Huawei, ya. Kalau di Amerika itu Hakwa namanya. Kalau kita Huawei, sama kayak gitu. Di US kemarin kayak gitu, akhirnya apa itu koin dari satu influencer. Sekarang jangan ya banyak influencer yang bikin koin sendiri dan minta mereka untuk invest. Jadi koinnya dibikin buat influencer pada invest dalam waktu 20 menit langsung drop harganya. Jatuhnya apa? Scam. Nah itu makanya untuk memulainya kayak gitu. Jadi harus knowledge juga harus banyak kita tahu tentang kayak gini. Jadi ilmu hashing kayak gini ini jangan kepele untuk apa? Untuk kalian nggak terjebak melihat orang gampang kaya dari sesuatu yang sekarang namanya teknologi baru ini. Ya. Oke, itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya, kita saya tutup ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih buat
buat tim penilai, buat teman-teman dari kelompok 1, 2, 3 ya yang begitu luar biasa ya melakukan presentasi. Nanti untuk minggu depan kelompok 4 dan kelompok 5 tolong dipersiapkan dengan baik ya. Oke? Ya sudah lihat 3 kelompok contohnya, berarti tinggal kelompok 4 dan kelompok 5 untuk mempersiapkan dengan baik ya. 4, 5, 6 sorry yang ke-6 lupa saya sorry yang ke-6 ya 4, 5, 6 tolong dipersiapkan baik-baik ya. Oke.